Mengapa orang memiliki ruang bawah tanah? Nah, meskipun ruang bawah tanah ini telah diubah menjadi area parkir atau area hiburan, ruang bawah tanah ini pada awalnya itu dibuat untuk tujuan penyimpanan. Jadi orang-orang akan menyimpan air, makanan, atau anggur di basement atau ruang bawah tanah. Nah, karena ruang bawah tanah ini biasanya terletak di bawah secara menyeluruh, di bawah permukaan tanah, jadi ruang bawah tanah ini sering menjadi area yang basah atau lembab. Basement atau ruang bawah tanah ini dibangun bukan hanya satu lantai saja, namun bisa beberapa lantai. Kemudian untuk pembangunan dari basement ini, pada dasarnya itu digunakan untuk mengoptimalkan penggunaan lahan yang terbatas, mengingat harga lahan yang semakin mahal. Nah, di kesempatan kali ini, saya dan rekan saya, Purwata dan Yanuar Tegar Priyambodo, kami akan membahas metode pelaksanaan dari basement. Kemudian untuk topik yang akan kami bahas itu prosedur atau tahapan pelaksanaan konstruksi dari basement yang menggunakan metode top down, kemudian alat berat yang digunakan, kemudian keuntungan dan kerugian dari pelaksanaan metode top down. Nah, untuk definisi sendiri, menurut Collins Dictionary, apa sih itu rubana atau basement? The basement of a building is a floor built partly or completely below ground level. Jadi ruang bawah tanah itu bangunan yang lantainya itu dibangun sebagian atau seluruhnya di bawah permukaan tanah. Nah, ada dua metode yang biasa digunakan dalam pelaksanaan basement. Ada bottom up dan ada top down. Untuk bottom up ini, pekerjaan yang dimulai itu dari bawah sampai pekerjaan atas. Kemudian untuk top down itu, struktur dibangun dari atas ke bawah tanah bersama dengan penggalian. Untuk sistem bottom up itu umumnya dimulai dari penggalian tanah dan pekerjaan fondasi sesuai rencana bangunan gedung bertingkat, lalu dilanjutkan dengan pembuatan kolom, plat lantai, hingga ke lantai-lantai berikutnya. Untuk metode bottom up, kenapa disebut demikian? Karena pekerjaan itu dimulai dari bawah sampai pekerjaan atap atau yang paling atas. Nah, untuk bottom up ini, penggaliannya itu digunakan dengan open cut pada tanah yang akan digali atau menambahkan retaining wall atau dinding permanen. Kemudian untuk sistem penahan tanahnya itu biasanya menggunakan perkuatan strating, ground anchor, atau free cantilever. Untuk pekerjaan dewatering itu menggunakan pre-drainage. Nah, bedanya dengan top down, kalau top down ini penggaliannya itu dilakukan secara bertahap, jadi selapis demi selapis karena bawah tanah. Kemudian ketinggian antar lantai basement ini biasanya lebih besar karena memperhatikan kebebasan gerak dari backhoe dan ekskavator, serta kendaraan pengangkut material. Nah, untuk sistem ini biasanya dilakukan penghematan biaya pada berkisting untuk plat dan balok basement karena seluruh plat dan balok ini didukung oleh permukaan tanah yang belum digali. Jadi proses penggalian itu dilakukan dengan setiap lantai hingga lantai basement terbawah menjadi pondasi keseluruhan dari seluruh bangunan. Kemudian pelaksanaan metode top down, saya akan jelaskan terlebih dahulu konsep sistem struktur dan galian dari top down. Jadi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya itu, pekerjaan top down itu dimulai dari pekerjaan lantai dasar, kemudian basement yang dibarengi dengan pekerjaan lantai 2. Kemudian setelah dilakukan pekerjaan lantai basement, penggalian basement untuk basement 2 dibarengi dengan pekerjaan lantai 2 dan lantai 3 dan seterusnya. Untuk pekerjaan galiannya itu mengecor lantai dasar terlebih dahulu, lalu penggalian basement 1, kemudian mengecor lantai basement 1, lalu dilakukan penggalian basement 2 dan seterusnya. Nah, berikut ini diagram alir dari pekerjaan basement metode top down. Jadi pembuatan gate walls terlebih dahulu, kemudian dinding diafragma, lalu lantai 1 dibarengi dengan pekerjaan basement 1, kemudian pekerjaan basement 2 dibarengi dengan pekerjaan lantai 2. Nah, setelah basement rampung, bisa dilanjutkan dengan pekerjaan structure dan upper structure lantai 3 sampai lantai 8 ataupun lebih, kemudian dilanjutkan dengan pekerjaan atap sampai seluruh pekerjaan struktur selesai. Nah, pekerjaan tahap awal untuk basement ini dilakukan pemasangan dinding diafragma, kemudian pengeboran tanah sampai dasar di lapisan tanah keras sesuai lek tanah. Prosedur pengeboran ini menggunakan lumpur bentonite. Kemudian untuk pekerjaan semua kolom penunjang sementara atau king post itu sudah dilakukan
Dan king post ini berfungsi sebagai penahan beban sementara pada lantai basement ke tiang fondasi di mana king post ini tertanam. Dan king post ini nantinya akan menjadi beton permanen. Lalu dilakukan pengecoran beton struktur bore pile sesuai perencanaan dari dasar galian hingga mendekati rencana pemasangan pile cap. Kemudian dilakukan pada setiap lubang bor galian yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian ada lumpur bentonite yang masih taruh dalam lubang sambil menunggu beton cor di bawahnya mengeras. Kemudian untuk pekerjaan tahap konstruksinya itu, yang pertama dilakukan pemasangan dinding diafragma terlebih dahulu, lalu pengeboran tanah sampai dasar lapisan tanah keras sesuai lab. Kemudian prosedur pengeboran itu menggunakan lumpur bentonite, pekerjaan semua kolom penunjang untuk king post, lalu ya seperti yang dijelaskan pada konsep sebelumnya, jadi tanah itu digali lapisan demi lapisan untuk melakukan pekerjaan basement pada lantai yang di atas. Kemudian setelah basement 1 rampung, dilakukan basement 2 sambil dilakukan penggalian tanah. Nah, pada tahap ini itu dilakukan pekerjaan struktur lantai 1 dahulu, kemudian penggalian tanah basement 1 secara bersamaan, kemudian dewatering itu tetap dilakukan. Dewatering atau pengurasan air ini untuk tujuannya apa? Untuk melancarkan dari pekerjaan dari galian basement. Nah, pemasangan bekisting, kemudian pengupasan jelly atau lumpur bentonite untuk pemasangan besi kolom utama dilakukan setelah galian dari basement 1 selesai. Kemudian dilanjutkan pengecoran beton adonan pada bagian-bagian struktur utama dan melakukan pekerjaan lanjutan sesuai jadwal. Nah, untuk alat berat konstruksi yang akan digunakan pada metode top down ini akan dijelaskan oleh rekan saya dan warga Priambodo. Perkenalkan, nama saya Nodegel Priambodo dengan NIM 2000523 Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai pembangunan basement dengan menggunakan metode top down. Untuk alat berat konstruksi yang digunakan dalam pembangunan basement metode top down ini meliputi eskavator, clamshell, dump truck, crawler crane, concrete pump, drop hammer, dan concrete mixer. Untuk eskavator sendiri, ini alat berat berfungsi untuk mengeruk tanah. Nah, selanjutnya clamshell, alat berat ini berfungsi untuk mengangkut dan mengangkat material secara vertikal. Selanjutnya terdapat dump truck yang berfungsi untuk memindahkan material yang diangkut dari ekskavator. Selanjutnya crawler crane, alat berat ini berfungsi untuk mengangkat material. Selanjutnya concrete pump, alat ini berfungsi untuk mengecor beton di bawah tanah. Untuk selanjutnya drop hammer, alat berat ini berfungsi untuk melakukan pekerjaan pemanjangan. Untuk selanjutnya concrete mixer, alat berat ini berfungsi untuk mengaduk campuran beton. Nah, selanjutnya terdapat kelebihan dan kekurangan dari penggunaan metode top down dalam pembangunan basement ini. Untuk kelebihannya yaitu yang pertama tidak mengganggu lingkungan sekitar, yang kedua resiko teknis lebih kecil, terus yang ketiga pelaksanaan lebih cepat. Untuk kekurangannya, pembangunan metode top down ini membutuhkan keahlian yang spesifik. Yang kedua membutuhkan alat berat khusus, dan yang ketiga sumber daya manusia yang terdapat untuk pembangunan metode top down ini terbatas. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.